Nah, buat pecinta motor touring sekarang lebih enak nih karena ini adalah motor baru Honda, Honda CB150X. Boleh dibilang dia ada perwujudan dari Honda CB150R Streetfire. Lihat, dia lebih jangkung ya. Nah, untuk first impressionnya kita udah buat, tinggal lihat di link di atas. Nah, sekarang kita akan ngulas bagaimana first ride dari motor baru dari Honda ini. Enak nggak sih buat dikendarain? Apalagi buat jarak jauh. Yuk, cek terus ya. Pertama kita bahas dari posisi ridingnya dulu. Secara dimensi, dia punya tinggi jok 817 mm, lebih tinggi dari CB150R Streetfire. Coba kita dudukin. Oh iya, tinggi saya 172 cm. Kedua kaki ternyata nggak bisa menapak dengan sempurna. Lihat deh, masih jinjit tapi nggak balet banget. Dengan berat saya 83 kg, suspensinya langsung sedikit ambles. Kalau touring pakai sepatu yang proper, sebenarnya bisa sih nambah jarak pijak kaki kita. Jadi nggak masalah besar sih. Duduk di motor ini juga rasanya firm. Desain jok dibuat sedikit lebar, gunanya untuk menopang bokong dengan baik saat perjalanan jauh. Juga membuat kaki kita bisa lurus, nggak ngebuka. Kemudian posisi tangan. Karena motor adventure, posisi riding juga dibuat nyaman dan rileks untuk perjalanan jauh. Duduknya tegak dan nggak nunduk. Jadi bakal enak sih ini handlingnya, dan ini nanti akan saya ceritain. Tapi menurut saya, ditinggiin sedikit lagi aja. Pasti deh lebih nyaman. Selebihnya pandangan ke depan akan dimanjakan dengan panel instrumen full digital, yang lagi-lagi serupa dengan Honda CB150R Streetfire. Tapi yang satu ini posisinya juga lebih tinggi dan pandangannya pas. Meskipun di bawah matahari, masih terbaca jelas. Kalau bicara posisi tangki, walaupun gede dan melebar, tapi nggak begitu ngeganggu pas riding kok. Posisinya pas dan nggak tinggi banget. Oh iya, ini tangkinya sanggup menenggak 12 liter bahan bakar ya. Oke, lanjut soal bandingan suspensi. Karena sudah pakai inverted telescopic Showa SFFBP, untuk depan ayunannya lebih kalem. Ngayunnya tuh lembut, bukan yang anjut-anjutan banget bikin limbung. Kata Honda, ini beda dari CB150R. Suspensinya lebih panjang, yakni 765 mm. Dan juga stroke-nya juga lebih panjang, yakni 150 mm. Kalau yang CB150R itu ukurannya 120 mm. Sedangkan yang belakang pakai monoshock breaker. Nah, dia beda lagi nih sama CB150R. Dia memiliki panjang 324 mm. Kalau yang adanya itu 299 mm. Lalu ukuran stroke-nya juga ikutan lebih panjang. Makanya dia punya ketinggian jok yang sangat berbeda. Lewatin polisi tidur ngayunnya bukan yang jerak-jerak gitu. Karena memang travelnya lebih panjang. Jadi nggak bikin gampang capek sih. Nah, soal handling, karena pakai stang yang lebar dan penggunaan ban IRC dengan tapak yang lebar juga, untuk depan ukurannya 100/80 dan belakang 130/70, rasanya nyaman aja sih meliuk sambil ngerebah. Walaupun tinggi nih motornya, rasanya tetap pede aja gitu buat nikung tajam. Gampang rasanya buat ngendaliin si jangkung ini, dan enteng loh nurut. Pecinta touring misalnya lagi lewat jalan perbukitan, pasti suka banget deh ini, dijamin. Berikutnya mesin, semua jeroannya persis sama Honda CB150R, tapi output tenaganya lebih kecil 1 PS. Orang Honda bilang sengaja didesain kayak gitu karena untuk ngejar tenaga yang lebih gampang diraih pada putaran rendah ke menengah. Dan benar aja sih, tarikannya enteng di awal, kemudian nafasnya juga panjang, apalagi 2, kemudian ketiga dan keempat. Ibaratnya kalau ngegas terus tuh kayak masih ngisi tenaganya. Jadi ya naik linear kalau gasnya diurut. Dibejek gasnya ala-ala agresif juga mumpuni kok. Gak butuh lama sampai bisa naik ke putaran mesin puncak di 9000 rpm ke atas. Tapi kalau udah gigi 5 dan 6, putaran mesin tinggi ya udah, tenaganya udah mentok. AHM klaim kecepatan puncaknya bisa 114 km per jam dan konsumsi BBM-nya kombinasi daily dan jarak jauh sekitar 38 km per liter. Irit nggak? Gimana? Cocok kan buat para bikers? Kalau tertarik, AHM menyediakannya dalam 2 versi. Jadi standar yang harganya 32,950 juta serta tersedia dalam warna merah dan hijau matte. Ada juga versi special edition. Bedanya ada di emblem CB150X, dia pakai emblem timbul. Kalau yang reguler pakai stiker.
Lalu warna pelek dan crankcase-nya coklat gelap supaya lebih elegan. Terus warna windshield-nya juga smoke, yang reguler itu bening. Oh ya, ini harganya 33,450 juta. Dan cuma ada warna hitam matte. Ya, itulah ulasan Motovun Indonesia untuk Honda CB150X ini. Jadi kesimpulannya memang dia adalah paket hemat kalau misalnya pengen touring, jadi gak usah beli yang CB150R Streetfire. Jadi udah paket lengkap, modelnya model-model jangkung ala touring gitu, harganya juga nggak beda jauh, sekitar 32 jutaan. Jadi itu dulu, Aditya Niagara harus pamit. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe bila belum, dan juga sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!